Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini judul materi tentang mengenal 4 mazhab fikih. 4 mazhab fikih ini sudah tersebar ya di seluruh dunia Islam, yang sebenarnya masih banyak ulama-ulama lain memiliki kapasitas dan juga keilmuan yang luar biasa ya. Tetapi dalam bab fikih 4 mazhab inilah yang memiliki banyak referensi ataupun literatur dan banyak murid yang tersebar, serta membukukan dari guru-guru mereka, sehingga 4 mazhab fikih inilah yang banyak pengikutnya. Jadi kita fokus pembahasannya dalam masalah fikih, bukan masalah yang terkait dengan akidah ataupun yang lainnya ya. Kalau dalam bab akidah, ke-4 mazhab ini sama. Mereka mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan generasi sesudahnya. Akidah yang lurus, akidah yang harus kita ikuti juga ya. Nah, sedikit tentang masalah fikih. Secara bahasa bermakna al-fahm atau pemahaman. Disebutkan ya di dalam Al-Quran tentang penggunaan kata yafqahu ya. Ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami tidak memahami apa yang kamu katakan. Jadi kata-kata nafqahu itu bermakna kami memahami. Jadi al-fiqhu bimana al-fahm. Sedangkan secara istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i, bukan hukum alam atau bukan hukum kauniyah, juga bukan hukum matematika ataupun ilmu eksak yang lainnya, tetapi ilmu-ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariah. Al-amaliyah yang sifatnya itu aplikatif. Kalau akidah itu sifatnya ilmiah, informatif dan menyentuh tentang masalah akal, pikirannya, hati. Kalau fikih ini sifatnya praktis, aplikatif, al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci. Nah, itulah definisinya. Kemudian objeknya yaitu setiap perbuatan mukallaf, orang yang sudah terkena beban syar'i, yang memiliki nilai dan telah ditetapkan hukumnya. Catatan amal perbuatannya telah ditulis. Yang baik mendapat amal atau pahala kebaikan, kalau yang buruk ya mendapat dosa. Nilai perbuatan itu bisa berbentuk wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Jadi inilah 5 hukum fikih yang berkaitan dengan masalah amaliyah. Sedangkan sumbernya masadirul ahkam syar'iyyah yang telah disepakati oleh para ulama, ada 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, serta ada pula sumber-sumber hukum lain yang ada perbedaan pendapat. Dan tujuannya adalah menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan ataupun ucapan manusia, menuntun manusia dalam bermuamalah
serta memberi rambu-rambu dan konsekuensi bagi perbuatan mukallaf. Ya, jadi semua yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, konsekuensi dalam bidang hukum ya, walaupun pernah saya singgung bahasanya pendekatan hukum fikih ini tidak mesti 100% diadopsi oleh hukum-hukum yang disepakati di setiap negara atau setiap tempat. Bisa jadi ada sisi perbedaannya. Ya, misalnya dalam bab nikah, kalau sudah terpenuhi ya rukun-rukun dalam bab pernikahan, ada walinya, ada mempelainya, ada sehwatnya ataupun ijab qabulnya, ada maharnya, ada saksinya, maka sah dalam kacamata fikih. Tetapi dalam kacamata hukum positif, undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu tahun 1 tahun 74 belum dikatakan sah apabila tidak dicatatkan di KUA. Jadi harus nikah resmi ya. Kalau nikah yang non resmi itu belum dianggap. Nah, inilah ada sisi perbedaan antara hukum fikih dalam sudut pandang sumber-sumber yang sudah kita sebutkan ini dengan yang dari sudut pandang undang-undang yang dicantumkan, yang dibuat oleh pemerintah. Nah, karena kita berada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagai warga yang taat hukum ya kita mengikuti hukum-hukum yang dibuat selama tidak bertentangan dengan hukum fikih itu. Hukum dibuat oleh pemerintah untuk mengatur, untuk memberikan legalitas secara tercatat, secara resmi. Kalau tidak tercatat maka menjadi ilegal. Nanti berkonsekuensi kepada legalitas anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut ya, tidak mendapatkan akte kelahiran, itu kan menjadi susah ya. Ataupun mengurus tentang masalah warisan dan sebagainya menjadi susah. Nah, jadi kita komparasikan semua sumber-sumber tersebut supaya kita hidup dalam keadaan tenang dan nyaman. Sedangkan makna kata madhab secara bahasa, madhab artinya tujuan keberangkatan. Kemudian kata ini mengalami perubahan sehingga digunakan untuk menyebut kesimpulan hukum yang menjadi tujuan akhir pembahasan. Di madhab itu dari kata zahaba yadhabu, zahaba kan pergi ya. Jadi madhab itu tujuan kemana kita akan berangkat pada sebuah safar. Maka ada kesamaan antara madhab dalam makna hakikinya secara penggunaan bahasa itu tujuan sebagai tempat objek yang akan kita tuju, dengan makna secara penggunaan nanti dalam istilah yaitu kesimpulan hukum yang menjadi tujuan akhir pembahasan ketika mendiskusikan, ketika menyampaikan alasan-alasan, maka kesimpulannya apa? Hasil ijtihad yang dibuat menjadi sebuah kesimpulan itulah disebut madhab ini. Atau dengan kalimat yang ringkas, madhab itu bermakna pendapat. Jadi misalnya ya, orang bermadhab tertentu berarti mengikuti pendapat tertentu ya. Seorang mengatakan saya bermadhab Syafi'i berarti mengikuti pendapat Imam Syafi'i ataupun murid-muridnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita runtut sebenarnya imam madhab ataupun 4 madhab ini masih ada keterkaitan ya dari sisi nasab keilmuannya, di mana semua itu berujung kepada Rasulullah SAW sebagai pemberi ilmu ya, kepada para sahabat, dan Rasulullah menerima wahyu dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Nah, di antara sekian banyak sahabat itu tidak semuanya fokus dalam bidang keilmuan. Ada yang fokus dalam hal politik pemerintahan, ada yang dalam hal peperangan, menaklukkan
negara, kota di mana-mana, ada yang fokus menjadi pedagang. Nah, ada juga yang fokus dalam bab keilmuan. Termasuk di sini adalah mereka ada sebagian yang berdomisili di Mekah, ada Zaid bin Thabit, mohon maaf di Madinah dulu ya, tidak ada di Madinah. Ada Zaid bin Thabit, kemudian ada Ibnu Umar, dan masing-masing memiliki murid. Adapun yang di Mekah ada Abdullah bin Abbas dan lain-lain juga punya murid, dan juga ada yang di Irak, sampai tersebar di Irak ada Ibnu Mas'ud. Jadi masing-masing ini punya murid ya. Jadi kalau Ibnu Umar ada Nafi' dan Salim, kemudian Salim ke Zuhri, Zuhri ke Imam Malik ini. Di samping Imam Malik juga berguru kepada Imam Nafi'. Dan Imam Malik ini adalah salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Pada saat Imam Syafi'i usia sekitar 20 tahun ya, beliau berpindah dari Mekah ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik ini. Di samping itu juga untuk yang di Mekah, Ibnu Abbas ini punya murid yaitu Amr bin Dinar, punya murid Sufyan bin Uyainah. Dan Imam Syafi'i pernah berguru ke Sufyan bin Uyainah di Mekah ini. Dan di Irak ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian mengajar kepada Alqamah, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian kepada Hamad, kemudian kepada Abu Hanifah. Dan salah seorang murid Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini salah satu guru daripada Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i ini berada di Baghdad ya. Jadi masih nyambung keilmuan Abu Hanifah ke Imam Syafi'i ini. Dan Imam Syafi'i punya murid diantaranya yaitu Ahmad bin Hanbal. Pada saat Imam Syafi'i berada di Baghdad, di samping beliau menjadi salah seorang murid daripada Muhammad bin Hasan ini, beliau juga menjadi guru, salah seorang guru daripada Imam Ahmad ini. Nah, inilah ya rentetan sanad keilmuan para imam mazhab ini. Dan tentang madhab bagi orang yang umum atau orang awam ini diperbolehkan taklid mengikuti terhadap salah satu imam madhab yang 4, dan setiap orang boleh saja mengikuti salah satu dari pendapat mereka dalam satu masalah dan mengikuti pendapat imam lainnya dalam masalah yang lain. Namun tidak diperkenankan mencari-cari rukhsah yang gampang-gampang dikomparasikan dari yang 4 mazhab yang mudah-mudah, ini tidak boleh. Nah, jadi orang awam silahkan mengikuti ya, dari pendapat-pendapat imam mazhab yang 4 ini. Tidak ada kewajiban atau keharusan saklek pada satu mazhab saja. Semua mazhab ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan ya, bukan memberikan ikatan yang terbatas kepada kaum muslimin. Mereka memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami tentang ayat tertentu, tentang hadis tertentu, kemudian kita amalkan kesimpulan daripada ayat ataupun hadis itu. Jadi dalam satu amaliyah tertentu silahkan, misalnya dalam bab sholat boleh silahkan. Ketika kita misalnya ya dalam bab niat ya ada perbedaan, apakah niat perlu kita lafadzkan. Kalau jumhur mengatakan tidak perlu, cukup dalam hati. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah untuk melafadzkan niat ya, jadi dalam bab niat mengambil mazhab Syafi'i supaya mungkin dia punya was-was atau barangkali kalau tidak dilafadzkan itu kurang mantap, silakan mengambil dengan mengetahui dasarnya ya. Kita ikuti dengan tahu dasarnya. Kemudian dalam bab misalnya baca Al-Fatihah ya, yang secara jahar ketika dia menjadi imam, apakah mengikuti mazhab Syafi'i yang dijaharkan basmalahnya, silahkan. Tetapi kalau mengambil mazhab yang lain dalam satu sholat nggak masalah. Jadi ini tidak ada paksaan ya untuk A sampai Z mengikuti mazhab tertentu. Ya memang ada yang berpendapat harus saklek begitu, tapi yang pendapat yang moderat sepertinya tidak harus persis bagaimana satu pendapat full gitu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya dari 4 imam mazhab ini. Yang pertama Al-Imam Abu Hanifah.
Beliau aslinya bernama An-Nu'man bin Thabit bin Zuto bin Marzuban, yang lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Kufah, Irak. Dan meninggalnya tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad, masih di Irak, jadi masih belum jauh. Kemudian beliau hidup pada zaman keemasan Islam, dan denominasinya beliau ahlu sunnah, orientasinya ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian mazhab fikihnya ijtihad, dan beliau mazhab akidahnya adalah ahlu ra'yi, artinya dalam ilmu kalam itu ya beliau menggunakan ilmu yang banyak dalil nakli atau dalil aklinya, ya, dalil yang, dan itu selama tidak bertentangan dengan dalil nakli nggak masalah. Kemudian minat utamanya fikih dan hadis. Beliau punya gagasan istihsan, jadi memandang sesuatu itu baik walaupun tidak secara tekstual, tetapi itu menjadi sebuah kebutuhan maka dipersilahkan. Nah, beliau ini dipandang sebagai imam mujaddidin atau imam ahli ra'yi, tokoh aliran rasionalis. Abu Hanifah adalah penduduk asli Kufah, Irak, keturunan Persia, Iran, sebuah kota metropolitan dan salah satu pusat peradaban dunia. Jadi tidak termasuk di Jazirah Arab pada saat itu, ya. Jadi bahasa aslinya juga bukan bahasa Arab, tetapi beliau sangat mumpuni pada akhirnya, ya, dengan bahasa Arab ini. Beliau seorang pedagang kain yang sukses, tetapi orientasinya pada masalah ilmu luar biasa. Diriwayatkan orang bahwa dia pernah berkata, pengetahuan yang menjadi milik kita adalah pendapat pikiran kita. Inilah yang terbaik yang dapat kita capai. Mereka yang memiliki pikiran yang berbeda adalah hak mereka, sebagaimana kita berhak atas pikiran kita. Dan mazhab ini yang tersebar mayoritas di dunia Islam, sekitar 45% Muslim di dunia Islam itu mengikuti mazhab Abu Hanifah ini, mazhab Hanafi. Sedangkan ya, perkembangan dan kontribusinya, mazhab Hanafi dikenal dengan fleksibilitasnya dalam penerapan hukum dan pengembangan prinsip-prinsip fikih. Beberapa ciri khas dari mazhab ini adalah penggunaan kias analogi. Beliau dikenal karena penerapan analogi dalam ijtihad, yaitu menggunakan prinsip-prinsip yang sudah ada untuk mengatasi masalah baru yang tidak secara langsung dibahas dalam teks-teks Al-Quran ataupun Sunnah. Kemudian prinsip ijma', konsensus, juga beliau pakai sebagai salah satu sumber hukum. Yang ini juga sama dengan mazhab yang lain. Dan ada pendekatan rasional. Pendekatan rasional dan kontekstual dalam menafsirkan hukum Islam memungkinkan mazhab Hanafi untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman. Mazhab Hanafi memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum perdata, kontrak bisnis, kebijakan publik, dan tradisi Islam. Di antara wujud atau salah satu contoh fleksibilitas dalam mazhab Hanafi ini tentang masalah wali, ya, dalam nikah. Kalau ulama-ulama yang lain, mazhab yang lain, wali dalam nikah ini termasuk rukun, jadi harus dipenuhi. Tapi menurut pendapat Abu Hanifah ini, bahwa ketika perempuan sudah dewasa, sudah balik, apalagi dia sudah janda, maka dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Jadi tidak harus ada wali, ya, dalam bab pernikahan selama ada sekufuan, kemudian syarat lain terpenuhi, ada maharnya, ada saksinya, ya, terpenuhi, maka wali ini tidak harus. Nah, ini pendapat yang lebih kepada fleksibel, ya, yang mungkin melihat dari sisi kontekstual dan kemaslahatan. Nah, kemudian yang kedua adalah Imam Malik bin Anas, yang mana beliau ini disebut Imam Ahlil Madinah, pemimpin ataupun rujukan ulama dari penduduk Madinah. Beliau lahir di Madinah, meninggalnya juga di Madinah, dan tidak ingin
berangkat kemana-mana karena begitu cintanya dengan Madinatul Rasul ini. Dan beliau dimakamkan di Jannatul Baqi, ya, di pemakaman Al-Baqi yang berada di timur Masjid Nabawi. Imam Malik bin Anas ini disebut Imamul Muhafidin, atau tokoh yang kuat memegang tradisi masyarakat Madinah. Ia banyak mempertimbangkan tradisi Madinah, tempat ia menghabiskan usianya. Imam Malik dikenal banyak menggunakan tradisi Madinah sebagai dasar hukum. Bahkan dikatakan ia seringkali lebih mengutamakan praktik tradisi Madinah itu daripada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh kurang daripada mutawatir. Imam Malik menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang otentik dalam bentuk perbuatan, bukan sekedar kata-kata. Ia dianggap sebagai kesepakatan penduduk Madinah yang memiliki sumber dari sahabat dan dari Nabi. Dan mazhab ini dianut oleh kaum muslimin seluruh dunia, sekitar 25% di dunia Islam. Nah, perkembangan dan kontribusinya, beliau dikenal dengan penekanan pada amalu ahli Madinah. Dan beberapa cirinya, ya, kebiasaan penduduk Madinah dianggap sebagai referensi sumber hukum ketika mazhab yang lain tidak memakainya. Kemudian juga beliau memiliki kehati-hatian dalam beristihad, pendekatan yang hati-hati dan ketat dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih, menghindari penafsiran yang terlalu luas atau spekulatif. Dan juga beliau menggunakan istihsan, preferensi. Dalam beberapa kasus mazhab Maliki menggunakan istihsan, yaitu memberikan preferensi pada solusi yang lebih sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umum daripada hanya mengikuti aturan yang ketat. Istihsan kalau sekarang ini mungkin pernah saya contohkan, ya, tentang jual beli secara online. Itu dasarnya istihsan karena ini dianggap sebuah kebutuhan, ya, tidak bisa saklek seperti kontan pada saat dulu, ya. Sekarang dengan dunia online yang lebih memudahkan. Berikutnya yang ketiga adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 di Fustat, Mesir, pada kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian beliau, ya, dikenal dengan penyusun kitab Ar-Risalah, kemudian juga kitab Al-Um. Kitab Ar-Risalah itu adalah kitab dalam disiplin usul fikih yang menjadi rujukan pertama kali. Adapun beberapa informasi tentang beliau ini dikenal sebagai Imam Ahlul Wasat wal I'tidal, atau tokoh moderat, tokoh pertengahan. Melalui kehidupan pertamanya di Hijaz, di Mekah, beliau pernah hafal hadis-hadis kitab Al-Muwatta ini karya Imam Malik dalam usia 10 tahun. Beliau 7 tahun sudah hafal Quran, usia 10 tahun sudah menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Beliau pernah ke Madinah, kemudian ke Yaman. Kenapa penduduk Indonesia ini banyak mengikuti mazhab Syafi'i? Karena di antara ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia kan para habaib yang mereka dari Yaman. Nah, dari Yaman itulah banyak mengikuti mazhab dari Imam Syafi'i ini, sehingga dibawa ke Indonesia. Itu asal usulnya kenapa Indonesia banyak mengikuti mazhab Syafi'i ini. Kemudian beliau berguru ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tadi. Dan akhir kehidupan beliau di Mesir, ya. Pada saat beliau di Baghdad ini berpendapat, kemudian di Mesir merevisi pendapatnya. Kalau di Baghdad disebut qaul qadim, kalau di Mesir itu disebut qaul jadid. Jadi ada revisi, ya. Jadi beliau wafat di Mesir sampai, ya, akhir hayatnya itu, dan diikuti oleh kaum muslimin di dunia sekitar 28%. Masih lebih banyak sedikit daripada mazhab Maliki tadi. Adapun perkembangan dan kontribusinya, beliau menggunakan teori hukum yang sistematis. Kemudian penekanan pada hadis, beliau juga seorang ahli hadis, punya kitab Musnad. Kemudian metodologi ijtihad yang terstruktur, menetapkan metodologi yang jelas untuk berijtihad, membatasi penggunaan qiyas, dan lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam sumber utama hukum. Yang keempat yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal.
yang mana beliau ini lahir ya di Baghdad dan meninggalnya di Baghdad juga pada kekhalifahan Abbasiyah. Dan beliau ini ya seorang tokoh yang disebut sebagai Imamul Mutasyaddidin, atau tokoh yang sangat ketat dalam menggunakan pendekatan tekstual. Bahkan ada sebagian, saya kira ini pendapat yang berlebihan ya, memposisikan beliau sebagai imamnya kaum fundamentalis ya. Fundamentalis itu makna aslinya positif, tetapi digunakan oleh orang-orang tertentu menjadi konotatif negatif ya. Jadi ini karena beliau ketat dalam mengambil hukum dan juga penerapannya. At-Tabari, guru besar ilmu tafsir, beliau mengatakan, menyebut Imam Ahmad sebagai ahli hadis dan bukan ahli fikih. Ini saya kira subjektivitas dari beliau ya. Kalau beliau hanya ahli hadis, mana mungkin beliau menjadi imam madzhab fikih. Nah, itu pendapat subjektif dari Imam At-Tabari. Dan juga sering disebut pemimpin kaum salafi. Dan pengikutnya 5%. Nah, sekarang menjadi hukum madzhab hukum di Saudi Arabia, madzhab resminya di sana. Dan beliau memiliki beberapa ciri dalam hal madzhabnya, fokus pada hadis dan teks-teks yang asli, dalil yang mangkul, kemudian minimnya penggunaan qiyas dan istihsan, serta pendekatan yang ketat dalam bab fikih. Jadi agak-agak kontekstual tadi ya, agak saklek. Nah, inilah peta dalam penyebaran mazhab-mazhab tadi ya. Ada mazhab Hanafi yang mayoritas, disebutkan sampai 45% ada di daerah Eropa sana, kemudian Turki dan sekitarnya, Palestina dan sekitarnya, Irak, Iran, kemudian Asia Utara dan juga Asia Selatan, India dan sekitarnya ini banyak menggunakan, bahkan Mesir yang dulunya itu ya Maliki, kemudian sekarang yang resmi adalah Hanafi, walaupun di Al-Azhar itu menggunakan mazhab Syafi'i ya. Adapun yang berikutnya mazhab Maliki 25% ini di daerah Afrika bagian utara, kemudian mazhab Syafi'i ini sekitar 28% ya, ada di Afrika bagian Ethiopia, Sudan dan sekitarnya, kemudian Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, termasuk di dalamnya ada Brunei ya. Adapun mazhab Hambali ini lebih sedikit, yaitu 5% ya. 5% ada di Saudi Arabia dan sekitarnya ini. Jadi kesimpulannya bahwasanya mazhab fikih, 4 mazhab fikih dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ini nama mazhabnya ya. Adapun nama imamnya masing-masing sudah kita sebutkan tadi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Jadi tidak ada Imam Hanafi, yang ada Imam Abu Hanifah. Yang ada Imam Malik, bukan Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i ada nama aslinya. Jadi kemudian Imam Ahmad bin Hambal bukan Imam Hambali. Mazhabnya adalah mazhab Hambali. Merupakan manifestasi dari kekayaan tradisi hukum Islam yang beragam. Masing-masing mazhab memiliki asal-usul dan metodologi yang berbeda, memberikan kontribusi unik dalam pengembangan fikih dan penerapan hukum Islam. Memahami perbedaan dan kontribusi masing-masing mazhab tidak hanya membantu dalam memahami sejarah dan perkembangan hukum Islam, tetapi juga dalam menghargai keberagaman interpretasi dan aplikasi hukum yang ada dalam masyarakat Muslim. Semakin kita faham tentang perbedaan yang ada dalam mazhab-mazhab ini, maka wawasan kita semakin luas, semakin terbuka, dan tidak memiliki fanatisme yang berlebihan kepada satu mazhab tertentu ya. Karena semuanya ini baik dan berdasar kepada sumber-sumber hukum Islam yang bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya berdasar ya kepada 4 sumber hukum yang sudah disepakati, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas ini. Adapun yang lain ini tambahan-tambahan perbedaan-perbedaan yang sifatnya saling melengkapi. Dengan memperdalam pengetahuan tentang 4 mazhab fikih dalam Islam, umat Islam dapat lebih memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari kehidupan mereka dan bagaimana berbagai interpretasi memahami dapat berdampingan dalam tradisi yang sama.
semakin faham tentang duduk permasalahan, maka semakin kita memiliki objektivitas dan bisa berinteraksi secara lebih toleransi dalam hal perbedaan-perbedaan pendapat. Ketika ada perselisihan ataupun bahkan mengarah kepada percekcokan secara fisik, itu biasanya mereka terlalu fanatik dan tidak memahami dalam hal kaidah-kaidah ilmiahnya. Kalau kita pahami, insya Allah bisa clear dan menjadi titik temu di antara semuanya. Jadi inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah informasi ilmu kita, dan mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin senantiasa menjunjung tinggi persatuan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Walaupun ada perbedaan, itu marilah kita saling berlapang dada, saling toleransi, dan mari kita junjung tinggi persatuan kesatuan untuk kemaslahatan semuanya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.